Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdillah rasuluhu wa aminuhu al-mustafa nabiyuhu al-mustabaha. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghaira dhallin wa la mudillin. Allahumma amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Camat Bintang Kanan, Pak Badri, hafizahullah. Semoga senantiasa Allah jaga. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa hadir beserta jajarannya. Yang saya hormati, yang saya muliakan pengurus masjid, ketua masjid, imam, dan yang saya muliakan, yang saya hormati tokoh adat, alim ulama, asatidzah. Tidak lupa yang saya muliakan, yang saya hormati juga Bapak Ibu semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala kita akan membahas suatu ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan doa. Terkait dengan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa merupakan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa. Demikian pula hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menunjukkan demikian. Oleh karena itu, sebelum kita menyebutkan bagaimana agar doa kita mustajab, maka perlu kiranya saya sampaikan sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan doa. Yang menunjukkan keutamaan doa. Diriwayatkan diriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dalam jami'nya. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah menyebutkan bahwa doa itu ibadah. Jadi orang kalau berdoa dia sudah ibadah. Maksudnya dia sudah dikatakan melakukan suatu ibadah. Jadi doanya itu saja sudah ada nilai tersendiri. Doanya itu ya yang dilakukan oleh seseorang sudah bernilai pahala. Oleh karena itu jangan sampai kita malas berdoa. Kenapa? Karena doa itu sendiri sudah ibadah. Doa itu sendiri sudah ada nilainya. Sudah ada pahalanya. Belum lagi kalau seandainya nanti dikabulkan. Belum lagi kalau seandainya nanti dikabulkan. Oleh karena itu para ulama kita, para pendahulu kita yang saleh, mereka tidak begitu mereka tidak terlalu memikirkan dikabulkan atau tidak. Ya mereka berharap dikabulkan, tapi itu mereka anggap bonus. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa ibadah itu saja sudah berpahala. Berdasarkan hadis ini Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Oleh karena itu jangan sampai kita bermalas-malasan dalam beribadah. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sampaikan bahwa doa ini merupakan ibadah yang banyak sekali dalil menunjukkan akan hal tersebut. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Allah mengatakan Bapak Ibu, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan. maka aku akan ijabah. Ini janji Allah Subhanahu
wa taala. Bahkan Bapak Ibu, disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Ini bedanya Allah sama kita, Pak. Kalau kita manusia, orang minta mungkin sekali dikasih, Pak, 2 kali dikasih, Pak, 3 kali, nah kalau minta terus, marah, Pak, diminta terus marah. Itu kita, Pak. Tapi kalau Allah jarang diminta, kita bahkan gak minta, marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, tidak minta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Sehingga ini hadis, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengajarkan kepada kita untuk banyak minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Karena Allah kalau saya nggak dimintain malah marah. Jangan merasa, aduh, saya ini tidak pantas, saya ini banyak dosa, saya ini malu kalau minta sama Allah, ibadah baik jarang. Jadi kalau minta terlalu tinggi itu malu. Apalagi kadang-kadang Bapak Ibu ada orang yang membuat apa? Membuat orang itu nggak semangat berdoa. Giliran ibadah malas, giliran doa mintanya banyak. Enggak. Ini perkataan kurang tepat. Perkataan kurang tepat. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita nggak minta sama Allah, minta sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik alam semesta ini. Ma 'indahu lam yanfad. Lan yanfad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah habis. Jadi apa? Tidak perlu malu-malu. Tidak perlu mengatakan, saya sungkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tadi Allah kalau nggak dimintai, malah Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji tadi di dalam Al-Quran, Allah berjanji bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa-doa kita ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu apabila syarat-syaratnya, adab-adabnya ditunaikan. Adab-adabnya ditunaikan, Bapak Ibu. Banyak orang berdoa dan berdoa. Tapi apa? Tapi tidak dikabulkan. Nanti saya akan sebutkan. Ya, saya akan sebutkan kenapanya. Baik, jadi doa itu Bapak Ibu ada adabnya. Kita Pak, kalau minta sama pemimpin saja Pak, tidak beradab kita Pak mintanya. Teriak-teriak contohnya. Atau apa? Enggak beradab lah intinya. Kira-kira orang yang kita mintai ngasih, datang contohnya ke bupati contoh baik, teriak-teriak, atau ke Pak Camat lah, teriak-teriak mintanya dan dengan tidak beradab. Gimana Pak? Anak kita minta ke kita nggak pakai adab, sulit Pak. Ya, maka demikian pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memohon kepada Allah ada adab-adabnya yang harus diperhatikan supaya apa? Doa kita mustajab, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Bapak Ibu, tentu yang pertama para ulama mengatakan al-ikhlasu lillahi ta'ala. Adab yang harus kita ingat selalu ketika kita hendak berdoa kepada Allah harus lillah, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadi betul-betul ditujukan kepada Allah, maksudnya gitu.
Berdoanya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi mintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang Bapak Ibu, mereka tadi merasa berdosa, merasa tidak pantas, akhirnya apa? Mereka minta agar doa mereka disampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena tadi mereka merasa tidak pantas, mereka tidak layak. Apalagi kata mereka, ada yang mengatakan, kita aja kalau mau minta ke pemimpin kita nggak bisa langsung. Kita minta ke presiden, contohnya kita harus melalui perantara. Enggak. Jangan samakan Allah dengan makhluk, Bapak Ibu, jangan. Makhluk atau presiden tidak bisa langsung kita temui, tidak bisa langsung kita minta, harus melalui apa? Staf-stafnya. Kenapa? Karena memang dia butuh. Dia tidak bisa melayani seluruh rakyatnya langsung, tidak bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Jadi jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Iklan dulu kita. Makasih banyak. Baik. Jadi ditujukannya kepada siapa? Kepada Allah. Ini ketika berdoa, awas. Jangan sampai kita menyerupai orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah. Awas, Pak, hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyerupai, mengikuti, mencontoh orang-orang yang diperangi oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar dulu ini. Jeda dulu ini. Sudah Bapak Ibu? Baik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi ya, adab yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah maksudnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencontoh, jangan sampai kita menyerupai, jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah ketika Rasulullah diutus. Pak, Bu, ketika Rasulullah diutus Bapak Ibu, Rasulullah mendapati beragam macam orang, beragam model orang, dan beragam sesembahan yang disembah oleh orang ketika Rasulullah diutus. Rasulullah perangi, Pak, mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah. Rasulullah perangi mereka-mereka yang berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka diperangi oleh Allah. Ini mereka-mereka yang berdoa kepada patung, supaya apa? Supaya mereka, patung-patung ini menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah perangi. Jadi jangan sampai kita mencontoh orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoanya kepada Allah langsung. Langsung. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian adab yang harus diperhatikan. Para ulama mengatakan an yuhmada bihamdillah wa sana alaihi. Summa shalah atau summa bis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kedua yang harus diperhatikan ketika doa Bapak Ibu, memuji Allah. Dimulai dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Ini adab ketika kita berdoa. Jadi berdoa kita puji Allah dulu dengan menyebutkan nama-nama dan sifatnya yang mulia. Ya Rabbi contohnya, Ya Rahman,
ya Rahim, ya Razzaq, tergantung apa yang ingin kita minta, dan harus cocok, harus pas. Kalau kita minta ampun, ya Allah ya Ghaffar contohnya, ya Allah Zat yang Maha Pengampun, ini termasuk memuji Allah. Minta rizki, ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang Maha pemberi rizki, berikan hamba rizki, berikan hamba kelancaran, gitu. Jadi jangan sampai nggak pas. Ya Allah ya Ghaffar, berikan rizki, ya Allah yang Maha Pengampun, berikan rizki, nggak pas. Ini nggak betul. Jadi usahakan memuji Allah dengan apa? Dengan sesuai, ya, namanya yang sesuai dengan apa yang kita minta. Atau secara umum lah, ya Allah Engkau yang Maha mengabulkan doa. Ya Allah, kepada siapa lagi hamba memohon kalau bukan kepadamu, ya Allah. Ya Allah yang mengabulkan doa orang yang sedang memohon. Nah, gitu. Kemudian salawat kepada Rasul. Ya Allah ya, kita sampaikan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan itu. Kemudian setelah itu apa? Bisa dengan langsung mengucapkan atau menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada Bapak Ibu yang harus kita selalu lakukan, ya. Adab yang harus kita selalu lakukan. Kemudian al-jazmu fid du'a. Ini adab yang ketiga Bapak Ibu, atau yang harus kita perhatikan ketika berdoa. Al-jazmu bid du'a. Jadi betul-betul berdoa kepada Allah, ya, dengan permohonan yang jazm, yang sudah apa? Sudah mantap. Mintanya itu dengan apa? Permohonan yang mantap, bukan ya Allah, hamba mohon ampun ya Allah, ya terserah Engkau lah ya Allah mau diampunin apa enggak. Jangan kayak gitu. Minta ampun ya Allah, ampuni hamba gitu. Jangan apa? Udah ya Allah, terserah Engkau ya Allah mau diampunin kayak mau enggak. Jangan kayak gitu. Ini enggak jazm. Jadi minta betul sama Allah. Ya Allah, ampuni hamba gitu. Ya Allah, berikan rizki kepada hamba. Gitu Bapak Ibu. Ya, jazm, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kokoh, kuat, dan yakin. Ya, dengan penuh apa? Keyakinan ketika kita berdoa kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ini harus kita ingat selalu. Jangan ragu-ragu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Pak. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah mengatakan, aku ini tergantung prasangka hambaku. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Jadi kalau kita prasangkanya nggak yakin, aduh, ragu-ragu, ini dikabulkan nggak ya? Ada keraguan terhadap pengabulan Allah, ya sudah, bisa aja tidak apa? Tidak dikabulkan. Karena apa? Karena tadi nggak yakin, nggak mantap berdoanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak diantara kita ketika berdoa gitu, Pak. Kayak seakan-akan, ya Allah terserah ya Allah, dikabulkan. Iya, alhamdulillah, enggak ya udah ya Allah. Gimana gini? Enggak gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Jadi jangan apa? Jangan ragu-ragu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab yang harus diperhatikan ketika berdoa adalah dengan suara yang lirih. Suara apa? Yang lirih. Kita kan minta, Pak. Ada orang minta teriak-teriak, ini minta apaan? Sama orang aja nggak beradab, Pak, gitu. Kalau kita minta dengan teriak-teriak, minta sama Allah, ya Allah, ya Rabbi, minta, ya, dengan hati yang hadir, dengan hati yang betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, Pak, jadi harus kita perhatikan ini ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan suara yang lirih, tidak teriak-teriak. Dan juga tadi ya, hatinya harus apa? Harus betul-betul hadir. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab, saya sebutkan dulu adab-adab dalam berdoa, istiqbalul qiblah, atau tadarru' dulu dah. At-tadarru' wal khusyu'.
At-tadarru', jadi betul-betul tunduk, betul-betul khusyuk, betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, terfokus, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Pak dalam keadaan susah, kemudian betul-betul susah, kemudian dia memohon pertolongan, meminta bantuan, memelas gitu Pak. Jadi merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika memohon. Ini termasuk ada Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alihum, para ulama mengatakan ketika kita berdoa maka dengan ilhah itu dengan kita merengek-rengek di hadapan Allah, memohon ya Rabbi, ya Allah, ya Allah gitu. Ini ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan mengulang-ulang, termasuk makna dari ilhah itu kita ulang-ulang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara adab lagi Bapak Ibu, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ini termasuk adab ketika berdoa. Tidak wajib, cuman ini termasuk apa? Hal yang dianjurkan. Termasuk adab ketika berdoa menghadap ke kiblat. Kemudian mengangkat kedua tangan. Ya, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat kedua tangan. Tentu ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah di kondisi-kondisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mengangkat tangan. Karena ada Bapak Ibu, sebetulnya ini banyak tidak diketahui atau banyak orang lupa barangkali. Jadi Bapak Ibu, mengangkat kedua tangan itu memang betul termasuk adab dalam berdoa. Tapi perlu kita ingat, ada kondisi-kondisi di mana Rasulullah ketika berdoa tidak mengangkat tangan. Ada kondisi-kondisi di mana ketika Rasulullah berdoa beliau tidak mengangkat tangan. Maka hendaknya kita pun demikian. Kita pun berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat beliau berdoa, di kondisi-kondisi tertentu beliau berdoa tidak mengangkat tangan, kita pun seperti itu. Contoh, ketika Rasulullah doa di khutbah Jumat. Setelah khutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau tidak mengangkat tangan, beliau berisyarat. Beliau berapa? Berisyarat. Ini salah satu kondisi di mana Rasulullah ketika berdoa tidak mengangkat tangan, tapi malah berisyarat di dalam hadis. Ketika kapan? Khutbah Jumat atau setelah khutbah, ya, setelah khutbah. Oleh karena itu para ulama kita, contoh Bapak Ibu lihat di Mekah, di Madinah, ketika mereka khutbah, mereka apa? Tidak mengangkat tangan mereka, kecuali istisqa, minta hujan. Kalau minta hujan, na'am. Nabi SAW pernah ketika sedang khutbah kemudian istisqa, minta hujan, beliau angkat kedua tangan, maka yang lain pun mengangkat kedua tangan. Demikian pula ketika sujud, Nabi berdoa ketika sujud tidak mengangkat tangan. Sama lagi sujud Pak, lagi sujud ya, lagi sujud, Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Begitu juga ketika selesai berwudu. Ketika selesai apa? Berwudu, Nabi SAW berdoa. Tapi Nabi tidak mengangkat tangan beliau atau kedua tangan beliau. Berdoa. Ya, doa setelah berwudu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Beliau tidak mengangkat kedua tangan beliau. Baik. Dan juga ketika setelah sholat. Ketika setelah sholat Rasulullah berdoa beliau Pak. Berdoa. Tapi tidak mengangkat tangan. Cuman boleh kadang-kadang, ya boleh kadang-kadang, tidak masalah. Ya tidak masalah. Itu beberapa kondisi. Adapun selain itu kita mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah, ya, mengangkat kedua tangan ini termasuk adab di dalam berdoa. Ya, di dalam berdoa. Apakah harus duduk? Tidak harus Bapak Ibu. Tidak harus. Berdiri boleh, duduk boleh ketika berdoa ya. Tiduran juga boleh. Tidur juga boleh. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya tentu di antara adabnya adalah berwudu ya dalam keadaan taharah. Dalam keadaan taharah.
Cuman ini tidak wajib. Ya, bukan berarti kalau kita sedang berhadas tidak punya wudu berarti tidak boleh berdoa. Enggak gitu. Boleh, tidak masalah, boleh. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejumlah adab atau di antara adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita jaga. Kita harus apa? Harus jaga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah lama berdoanya tapi tidak dikabul-kabulkan. Tapi apa? Tidak dikabul-kabulkan. Memohon kepada Allah, tapi tidak juga dia melihat efek dari doanya. Maka Bapak Ibu bisa karena apa? Pertama, karena dia melakukan penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Bisa jadi karena dia melakukan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Maka kita akan sampaikan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Atau Bapak Ibu, atau nanti ya saya sebutkan penghalang-penghalang doa. Jadi yang pertama apa sebabnya, Pak? Bisa jadi karena melakukan penghalang-penghalang terkabulnya doa, atau ada hikmah, Pak. Atau ada hikmahnya. Orang sudah bagus nih, dia udah berusaha menjaga diri dari penghalang-penghalang dikabulkannya doa, tapi kok belum kunjung juga. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Atau bisa dengan apa? Dengan cara dihindarkan dari musibah. Karena Pak, Bu, tolong diingat Bapak Ibu, pengabulan Allah terhadap doa seorang hamba itu dengan tiga cara. Allah mengabulkan permohonan hamba itu dengan tiga cara. Tolong ingat Pak. Yang pertama, Allah betul-betul kasih sesuai dengan apa yang diminta di dunia. Yang pertama, Allah betul-betul kasih sesuai dengan apa yang diminta di dunia. Allah kasih. Ya Allah minta jodoh, nggak lama dapat. Ya Allah nak begini lagi, iya. Contoh baik nih. Ada jadi yang ini, tidak usah. Ya Allah, contoh baik. Ya Allah lancarkan rizki. Nah lancar nian Pak, Bu. Setelah itu lancar. Ya Allah pengen punya anak, enggak lama hamil. Allah kasih langsung seperti apa yang diminta di dunia. Ini cara yang pertama, Pak. Atau cara yang kedua. Cara yang kedua, Pak. Cara yang apa? Yang kedua. Allah Subhanahu wa taala kasih apa yang dia minta di dunia, apa yang dia minta tapi di akhirat. Allah kasihnya di mana? Di akhirat. Makanya Pak, akan ada nanti Bapak Ibu orang-orang ketika di akhirat dia melihat dan mendapati semua yang dia minta ketika di dunia ada. Akan ditunjukkan kepada dia bahwa ini semua apa yang kamu minta dahulu. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikannya di akhirat. Kenapa begitu? Kok diberikannya di akhirat tadi Pak? Bisa jadi karena ada hikmahnya. Karena Pak, Bu, ada orang-orang kalau dikasih keinginannya di dunia bahaya buat dia. Malah jadi nggak bener dia ini. Ada orang Pak minta, ya Allah, minta kaya, contohnya Pak, minta kaya. Pas minta menangis. Pas belum dikasih dia, wah sholatnya sangat dijaga Pak. Nangis, pas doa juga nangis. Sholat tahajud juga begitu, dijaga. Sholat 5 waktu tidak pernah telat, atau tidak pernah dia tinggal. Pas lagi apa? Pas lagi saro Pak. Pas lagi susah, dikabulkan. Ketika di dunia kaya dia, mulai waktu adzan, kaget dulu lah, masih sibuk. Lah lewat, kaget baik di rumah, mulai
Terus tidak ada lagi minta berdoa, tidak ada lagi nangis-nangis gitu. Lupa sudah Pak. Malah apa? Naudzubillah dikasih kekayaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Allah Subhanahu wa taala sangat tahu mana yang terbaik untuk kita. Makanya Bapak Ibu jangan suudzon, jangan buruk sangka kepada Allah kalau seandainya tidak dikasih di dunia. Bisa jadi dikasihnya di akhirat. Kenapa? Karena berbahaya. Banyak orang Bapak Ibu yang makan oleh Allah sudah lama menikah, tidak punya anak. Minta sama Allah, ya Allah berikan anak, ya Allah berikan keturunan, ya Allah berikan ya anak-anak yang soleh-soleh, ya Allah. Udah lama Pak, tapi tidak dikasih-kasih. Bisa jadi nanti Allah ngasihnya nanti di akhirat. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dia ini dikasih di dunia, ini bahaya nih. Anak ini malah bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Karena banyak orang tua masuk neraka gara-gara anaknya Pak. Banyak orang tua masuk ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara siapa? Gara-gara anaknya. Betapa banyak orang tua gara-gara ingin menyekolahkan anaknya ngerampok, maling. Gara-gara ingin membahagiakan anaknya apa? Meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban, banyak. Atau bisa jadi kalau dia dikasih anak, nanti anaknya durhaka kepada dia, menyakiti hati dia terus, sehingga sudah tidak usah dikasih anak. Bisa jadi, itu bisa jadi seperti itu. Makanya jangan buruk sangka jangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu mana yang terbaik untuk kita Bapak Ibu. Allah itu sayang sama kita Bapak Ibu, cuman kitanya kadang nggak mau disayang sama Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Allah sayang sama kita. Manusia ini ketika dalam kebodohan, kegelapan, Allah kirim Rasul supaya jelasin mana yang benar. Supaya percaya sama Rasul, Allah kasih mukjizat Rasul itu. Coba kurang apa? Allah jelaskan mana yang hak, mana yang batil. Itu Bapak Ibu. Sayang sebenarnya Allah. Kayak mana nggak sayang Pak, kita beramal kecil pahalanya besar. Sayang sebenarnya, cuman itu tadi kita tuh banyak buruk sangka sama Allah. Jadi bisa jadi kalau kita berdoa nggak dikabulkan karena sebab ada hikmahnya tadi. Bisa jadi nanti di akhirat. Ini cara yang kedua pengabulan Allah. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Allah kasih betul seperti apa yang kita minta di dunia. Kedua Allah kasih tapi dikasihnya di akhirat. Atau cara yang ketiga Bapak Ibu, cara yang ketiga, Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang ketiga.